Kagura, Xbox, dan juga Esmeralda. Dan sekarang kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan pertandingan match yang pertama, game pertama week keempat di hari yang pertama juga ya. Let's go! Yes, benar banget. Ini dia untuk Gigfa melawan Aura dan Phoenix yang akan memakai Baxia dari season lalu dan juga season sekarang. Dulu sih dia lebih sering ke arah Grok ya, tapi semenjak nerf dia udah jarang banget mainin juga. Dan dia berganti hero lagi. Oke, Keira dan Esmeralda kali itu langsung bertemu, langsung silaturahmi aja di bagian atas, tapi Ramzu di bawah udah level 2, sama-sama udah level 2 untuk yang di awal-awal. Satu Little Crab akan langsung diamankan, tapi di bagian tengah Ayam Jago cukup berani melakukan inisiasi sendirian, mengganggu Parsha dan juga Baxia. Kamu udah ada skin itu? Udah. Phoenix ya? Oh, enggak. Parsha? Enggak ada. Enggak ada ya? Itu kayak ngegacha juga. Iya. Wow, bagus banget. Bagus banget. Ini cukup menarik kayaknya. Kenapa? Mereka memberikan blue buff-nya terhadap supportnya terlebih dahulu untuk menit-menit awal biar levelingnya juga lebih cepat karena bisa dibilang Parsha adalah hero support mage yang butuh level 4 dulu baru dia akan kelihatan mengganggunya dengan range yang dia punya dan juga damage yang dia punya. Dan benar-benar diberikan dulu tuh untuk wave-nya dari fansnya dia ke arah bawah, farming terlebih dahulu karena emang benar-benar akan sangat kuat untuk Fanstrongnya ketika sudah dapat level 4. Phoenix sudah membuka untuk benar airstrike-nya dari seorang Fanstrongnya. Phoenix-nya juga masih ada Fertilize, terkena stun dan masih bisa untuk flee ke arah belakang. Iya, feeder airstrike-nya on point. Ada 3 bom atom tadi yang berhasil langsung mengenai ke arah player dari Gigfa, walaupun belum ada satupun player yang ditumbangkan, tapi di top lane-nya ada retri. Benar sekali. Dari seorang fans yang ternyata lebih milih untuk di arah bawah dulu. Ya. Apakah ini menjadi atau justru apa tuh? Ini bukan permainan hyper carry meta, tapi mereka akan bermain 1-2-2. Ya. Ini akan balik lagi ke zaman-zaman dahulu, zaman-zaman Pulung masih remaja ya. Masih zaman yang season-season di mid itu lebih ke arah hero-hero mage. Dan untuk marksman-nya dikasih ke arah bawah. Iya, karena kalau nggak salah kemarin di week kedua di MDL juga udah ada yang seperti ini, udah yang 1-2-2 juga. Ada Yisansin di side lane-nya dan ada satu core utama, satu core-nya juga di bagian tengah. Mereka berbagi buff juga, sama-sama jadi dan sama-sama luar biasa juga di akhir game. Tapi untuk Ayam Jago kali ini di mid lane berhadapan dengan Phoenix, ada Fanstrong siap-siap untuk langsung menculik. Lelenya nggak kena siapa-siapa. Yes, untuk red buff-nya terreset, tapi dari Swan Esmeralda masih ada flicker ke arah belakang, masih bisa untuk cabut dan bahkan dari Doyoknya digangguin itu untuk red buff-nya. Dia agak sedikit bingung mau ngambil lane dulu atau red buff dulu walai. Iya ya, tapi untuk Ayam Jago di midnya masih sustain sendirian berhadapan dengan 2 player ini. Di bagian atas juga belum begitu kita lihat ya pertempuran yang begitu dahsyatnya, sementara di bagian mid blue buff-nya diambil lagi. Diambil Doyok nih. Untung nggak kena ya. Untung masih ada setengah bar itu darah si ini. Bete banget kayak gitu, udah nyicil diambil sama Mountain Shocker, ya Allah. Oke, untuk player start ada Phoenix dan juga Swan dari Gigfa Medi 0,9, 2,8 untuk kill death-nya. Sementara itu ada 7.322 untuk goalnya dan juga 11.000. Posisi masing-masing sama-sama di offlane ya. Bener banget. Kunjungi Nimo TV untuk stats yang lebih lengkap ya Wal ya. Jadi buat teman-teman yang mau dapat informasi dan juga untuk sekarang sepertinya belum ada pertempuran, masih 0-0, udah menit keempat, cukup pasif permainan tapi udah ada satu Tyrant defense dari Kupra yang cukup mengejutkan ya. Benar banget, benar strike sedikit menghara saja. Doyok sudah mengeluarkan ultimate-nya untuk memberikan informasi dan bahkan belum ada first blood di menit keempat dari kedua tim. Benar-benar dengan tempo yang cukup lambat. Iya, cukup lambat temponya di awal. Jadi buat teman-teman semua sebagai bentuk dukungan kalian terhadap masing-masing tim, langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangannya di bagian tengah. Udah ada satu inisiasi tapi masih belum ada kelanjutannya ya. Apakah ini akan menjadi rekor terbaru untuk first blood terlama di MPL ID season 6? Karena sudah menunjukkan menit 5 sebentar lagi. Turtle pun bahkan belum ada yang kontes loh. Belum ada yang nyolek dan ada satu Abyssal yang udah berhasil connect, ada Abyssal Trap juga
tapi untuk Darkness dipaksa mundur karena di hadapannya ada beberapa player dari Gfam ID 4 bahkan, dan satu playernya berada di bagian tengah untuk langsung berhadapan dengan Baxia dan juga Wanwan beserta Parsha. Space created di arah bottom lane sudah dia dapatkan, bahkan juga di arah atas Tamusnya mencoba untuk dapetin turretnya, sudah mulai berkumpul. Ada 5 yang bukan 5 versus 5 di Brawl Mode. Sudah mulai berkumpul dan tampaknya tidak mau untuk dikontes oleh teman-teman dari tim Aura Fire. Dan Turtle langsung diamankan oleh seorang Doyok, sudah mendapatkan level ke-8-nya sama dengan Funstrong. Tapi kita sini terkena Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Belum ada yang maju dan hanya menyicil saja, retreat semuanya. Menit 5:40. Belum ada satupun player yang ditumbangkan, pasif sekali permainan untuk di awal game kali ini. Untuk Penny sendiri juga dia masih bersembunyi, belum mau melakukan apa-apa. Untuk teman-temannya juga masih cukup jauh, damage dealernya juga mungkin untuk sampai sekarang belum memiliki damage yang cukup untuk bisa mendapatkan satu player. Dan bahkan Ramzu dengan Immortal yang menjadi item pertama, Abyssal Arrow hampir aja kena ke arah Kagura. Yes, ini juga agak sulit sih emang. Bahkan dari tim Gfam pun untuk ngapusnya nggak ada minion, dibersihin dengan Federal Strike terus menerus. Masih ada Retribution, ada Terran Revenge, nggak sampai ternyata fans yang mencoba untuk mungkin ini akan menjadi first blood. Tapi tidak kena, masih bisa untuk menghindar damage terbesar. Ada Ayam Jago juga langsung overtime. First blood yang didapatkan, Kufranya harus tumbang dan bahkan fansnya masih hidup. Ayam Jago sekarat, Phoenix yang mengejar ke Ayam Jagonya. Ada Funstrong yang langsung mengeluarkan Federal Strike ya, mendapatkan satu orang dan mungkin akan menjadi 2. Tapi masih ada Immortality yang pecah dari serang Ramzu. Iya, puluhan biasa tadi kita lihat sebuah inisiasi dilakukan oleh Kufra dengan Flicker dan juga Tyrant Race-nya memang mendapatkan ke arah Selena ya. Tapi di satu sisi lepas sudah ke arah Fans, crossbow tanknya aktif dan itu memberikan sebuah hit yang begitu banyaknya. Berbalik keadaan walaupun Selena juga tadi harus ditumbangkan 1-1. Tapi ternyata di akhir-akhir baru Kaguranya mendapatkan sebuah balasan lagi dari Parsha. Yang entah bagaimana begitu cepatnya backupan itu langsung datang wings by wing, langsung terbang ke bagian bawah, berkumpul, tumbang sudah satu player lagi tadi dari Gfam, 2-1 untuk Aura sekarang dan pecah sudah ya. Di menit 6 keberapa tadi itu ya Ned ya? 6 sekian. 6 sekian ya. Akhirnya 2-1, ada skor yang bisa kita lihat di bagian atas. Turtle udah hadir, akankah langsung dikontes oleh kedua tim ini. Sementara untuk Wong Koko udah standby on position menanti kehadiran dari player-player yang akan mendekati ke arah Turtle tersebut. Yap. Ya, iya. Yap. Sudah mulai untuk dikontes dan tampaknya ada Terran Revenge keluar. Masih ada bos simbol. Kita lihat di Ayam Jagonya sekarat banget. Masih ada Fliar harusnya ke arah belakang. Ada Tamus yang sudah mulai datang ke arah tengahnya. Tidak ada Immortality, diajar lagi Ramzunya. Mencoba untuk bertahan, masih bisa untuk cabut. Ada Swan, tiba-tiba di balik kerumputan. Ada Phoenix yang menjadi roda motor, tapi bukan motornya dari Papulung. Karena motornya Papulung adalah Flight Simulator. Itu bukan motor, itu adalah Flight Simulator. Dan Swan masih selamat karena tadi Baxianya memilih untuk mundur, nggak mau melakukan kontes lah. Langsung di reset aja, tapi di bottom lane outer turretnya berhasil diamankan oleh Wanwan. Dan Wanwan untuk movement speednya kita lihat aja udah cepet banget karena attack speednya juga udah mulai terbore up nih, udah di-tune up nih untuk attack speednya. Dan ada fakta cool. Apa itu? Fans baru pertama kali memakai 1-1 di season 6. Meskipun di MDL season yang pertama, Fans cukup sukses dengan 1-1-nya. Nah ini buat kalian juga yang belum tahu emang dari Fans ya. Yang dulunya dari tim MDL, dari tim Siren. Dia emang marksman banget. Salah satu marksman terbaik juga. Dan bahkan dia juga, aku baru ngeh juga untuk emblemnya, dia memakai emblem jungle yang gold ya. Jadi dia benar-benar harus memakai retrinya untuk dapetin gold tambahan juga. Makanya farmingan dia bisa dibilang walaupun di bawah, walaupun tidak menjadi hyper carry, tapi goldnya masih bisa ngimbangin. Goldnya masih bisa ngejar juga. Kalau nggak percaya kita akan munculkan itemnya ya. Oke, itemnya dalam 3, 2, 1, let's go. Boleh lihat item sedikit saja. Nah,
Tuh lihat, bahkan lebih tinggi, 7.100 ya. Aku bilang sama tapi ternyata lebih tinggi. 7.100 walaupun dia bukan hyper carry tapi dia di arah bottom lane. Dengan cara dia farming dapetin semuanya dengan retribution-nya. Tapi kita lihat sementara itu di arah top lane terkena Abyssal Trap. Langsung ada Solitaire juga. Masih bisa untuk flicker ke arah depan dari sang Swan-nya. Mencoba untuk kabur sendirian di sana. Dan tampaknya ada Feather Ice Strike. Umay, sakit sekali walai. Langsung on point, kelas hit tadi ke arah Esmeralda, tapi ini juga memberikan space di bagian bawah. Satu inner turretnya di bottom lane udah berhasil dirubuhkan di mid lane-nya. Langsung Sanity dikeluarkan, masih ragu-ragu. Ramzu langsung mundur lagi untuk Feather Ice Strike-nya dikeluarkan. Satu hit terakhir ke arah Ramzu, tapi Ramzunya masih bisa selamat. Umay, Bungas Banar partnerku nih. Mana nih? Bungas Banar. Hehehe. Yang Banar, kamu pandir tuh. Wale. Siapa tuh Wal? Ada apa-apa lah. Oke, Tyrant Revenge tadi langsung connect ke arah Phoenix, tapi langsung mengurungkan niatnya ya. Karena langsung nabrak ke arah Bandalem bantu Blast. Benar sekali, tapi Lord sudah mulai muncul. Walaupun Turtle didominasi oleh teman-teman Geek Farm, tapi tampaknya Aura Fire punya strategi yang cukup berbeda dari seorang fansnya yang dibiarin. Udahlah, kasih fansnya itu farming aja dan disupport oleh Selenanya. Benar-benar kayak enak cepat farmingnya. Ada Abyssal Trap-nya juga dan Fanstrong-nya di arah mid lane-nya kembali menjadi mid lane ya dia dengan taktik 1-2-2. Ini kalau misalkan efektif Aura Fire, bisa jadi ya entah diikutin oleh tim lain atau emang dia akan menyusul pelan-pelan dari skor dia di klasemen yang ya bisa bilang sangat di bawah ya, benar-benar di bawah banget. Peringkat 7 apa 8 ya? Peringkat 8 dengan -8. Nah itu dia, sangat jauh poinnya. Tadi masih bisa digocek oleh Yi Sunset untuk Feather Ice Strike, tapi Gufram berada sendirian di bagian depan dengan Tyrant yang tadi connect ke arah 2 orang. Tapi Riverland sudah dibuka juga. Weakness point-nya hampir didapatkan Ayam Jago. Satu hit terakhir, langsung Sanity nggak mengenai siapapun Cornet. Benar sekali, terkena stun Umay. Triple kill, looking for Maniac. Apakah bisa? Masih ada Immortality tapi sudah mulai pecah. Mau dikejar kah? Enggak, ternyata tidak menjadi burung pulung. Wah, saya burung peri Pak, bukan burung pulung Pak ya. Peri kan? Peri Pak. Benar. Benar, iya. Tapi untuk sekarang nih Lordnya enak banget, udah di enhance, nggak ada kontes, berhasil diambil gratis, tapi ada Mountain Shocker. Oh, hampir aja bikin deg-degan ya. Bener banget, dan ini fansnya sih udah fat banget, gendut banget kayak Cornet ini. Oh iya, kamu udah lebar sekarang ya? Iya, saya gendutan loh sekarang. One Wijanarko akhirnya ya dengan 9.500 goldnya. Udah ada DAS, udah ada si Halberd juga, udah ada Raptor Mansion, enak banget. Corrosion Shide juga udah milikin. Wah, udah kenceng banget ini untuk attack speednya. Ini Immortality sih harusnya terakhir. Immortal kan? Antara Immortal atau Sayap, tapi sih aku lebih prefer ke Immortal. Karena kalau weakness point udah pecah, Immortality-nya pecah masih bisa crosswalk. Oke. Karena biasanya ada momen-momen dimana kita tinggal mencet crossbow of tank-nya, Toto malah mokart gitu lah. Agak-agak gimana gitu, sebel banget ya. Tapi untuk sekarang kita lihat aja One-One-nya jauh memimpin dari sisi gol untuk Abyssal Arrow-nya. Tidak terkena ke siapapun. Bandalem udah langsung mau muter-muter, tidak Ice Ray mengusir mundur 2 orang dari Geek Farm. ID harus masuk kembali ke dalam base-nya. Satu paling Starmoon nggak mengenai siapapun, tapi untuk 3 lane-nya udah langsung diharap oleh masing-masing web. Benar banget. Inhibitor turret sudah didapatkan di arah top lane. Tidak ada minion lagi di arah tengah dan juga arah bawahnya masih bisa untuk ditahan. Tampaknya Giva masih punya kesempatan untuk menahan pergerakan dari teman-teman Aura Fire. Tapi minion walaupun tidak besar terkena stun dan bisa Aura bisa trap. Dimensi besar banget. Tapi tiba-tiba ada Tyrant Revenge juga. Wah, pokoknya sekarang masih mencoba untuk bertahan. Masih ada flicker juga. Swan-nya tidak ada flicker. Baru digunakan sekarang dan masih bisa untuk survive. Tidak ada minion di arah tengah dan lebih milih untuk mundur hanya 1 orang saja. Phoenix yang harus hilang. Wah, Phoenix mendadak langsung hilang setebal itu. Benar. Mendadak hilang Phoenixnya ya. Tapi monster kill untuk Parsianya. Tyrant Revenge tadi nabrak ke arah Fanstrong. Berhasil, tapi Fanstrong lebih licin. Dia bisa terbang ke arah yang lain. Wah, gila sih ini Fanstrong. Wah, gokil loh dia pakai Purify tadi masih bisa untuk cabut dan menjadi burung pulung ya. Iya, menjadi burung pulung. 6-0-0. Tidak ada asis yang diberikan, tapi dia menjadi sang penghukum untuk kali ini ya. Ini dia mengarah ke Lightning harusnya nih.
Lightning Truncheon deh. Lightning Truncheon. Wah, cukup menarik ya build-nya ya. Dia nggak langsung bikin Lightning Truncheon dulu, tapi dia bikin NOD-nya. Dan dia langsung pengen ke arah mecahin armor terlebih dahulu, bukan damage tambahan tapi ada darkness. Dan mulai ada crossbow of Umay. Langsung diajar begitu saja. Ramsunya tidak ada immortality tapi masih bisa flicker ke arah belakang dan Faznya pede banget. Lihat lompat-lompat kiri kanan di TB juga sama Phoenix ya. Dan lebih milih untuk mundur lagi ke arah belakang, mau dapetin buff merahnya Swan. Dan kali ini tidak ada flicker untuk 47 juta menit lagi. Buset dah bang, tua amat kita nunggunya 47 juta menit lagi. Tapi di bagian atas udah ada sebuah pergerakan Ayam Jago, bisa dia bertahan. Tapi untuk sekarang Phoenixnya hilang. Satu weakness point lagi, bisakah? Dan ternyata berhasil, udah ada 3 yang tumbang dari Geekfarm. Dan akankah menjadi 4 orang? Yap, 4 orang menyisakan Ramzu seorang diri. Tidak ada minion tapi sayangnya tidak bisa langsung di-push. Dari seorang Keira menuju ke arah bottom lane-nya, fansnya dapetin semua buff-nya kah? Oh ternyata dikasih ke arah Darkness untuk blue buff-nya. Dan aku yakin untuk strategi berikutnya dari Aura Fire mereka menunggu kedatangan Lord yang terhormat dalam 25 detik lagi. 25 detik lagi, ini mereka berbagi blue buff ya untuk Selena yang sekarang juga udah mendapatkan blue buff. Kan Immortal, nggak percaya kamu? Tah, eta ya benar Immortal. Sudah kupadahi Wal. Sudah dipadahi oleh Walai Cornet. Nih akhirnya Immortal pun bisa kita saksikan bersama-sama. Sudah padahi Kam. Pasti itu nah. Immortal Wal Pang Aina. Pajau ngecek Banjar Taripan. Gua ada mas Surang Cornet. Bandar apa itu? Wal? Bingung kan kau? Ada mengerti ulun. Akhirnya reverse-nya udah di-charge. Siapa yang mau ditabrak? Tidak jadi, tapi Lordnya udah diganggu. Akan terjadi kontes? Yap, seperti yang terjadi karena udah ada pergerakan. Tapi untuk di bottom lane-nya satu langsung nancap ke bagian depan. Wong Koko bisa nggak dia selamatkan? Ada Baxia di bagian belakang yang mengekor aja. Enggak, ternyata ini ya bisa Leroy Darkness sih ngeselin banget ya. Walaupun nggak dikomboin sama Abyssal Trap nih. Dan Lord yang baru saja di PHP tadi tampaknya sudah mulai dicolek-colek kembali. Mencoba untuk didapatkan. Dan tampaknya juga sudah mulai sadar ada Swan. Sudah mulai masuk dia flicker, hanya mencoba untuk ngebaiting saja, membuat fokus dari tim Aura Fire terganggu, pecah benar sekali. Esmeraldanya crossbow tank sudah dikeluarkan. Tidak ada crossbow tank sekarang. Dan mereka lebih milih untuk mundur dari Geekfarm, menjaga saja ada zoning yang dilakukan. Tidak ada retribution dari tim Geekfarm ID. Apa yang akan mereka lakukan? Sudah mulai maju, Phoenixnya membuka saja. Lompat-lompat terus. Iya, ini orang pasar malam nih. Nih Baxia ini tuh ya, enak banget. Udah ada satu Rose Gold Meteor juga diambil oleh Doyok. Sementara itu Feeder Ice Strike digunakan untuk mengusir Xbox yang perlahan ingin maju ke bagian depan. Meledak sudah Selenanya. Benar sekali, sekarat semua Doyoknya terpaksa harus mundur. Nge-defend untuk base turret-nya 1 bar tersisa. Jangan sampai ke cancel. Cancel ternyata. Wah, pokoknya tapi harus tumbang. Terus Bofting dan Doyoknya masih ada Wind of Nature. Masih ada Rose Gold Meteor juga masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Tapi Lordnya sayang banget kalau sayang dipacarin. Tapi ini malah diulur lagi, di PHP-in Pak Pulung. Kalau sayang dipacarin kenapa sampai saat. Kalau sayangnya boleh dinyatakan perasaannya teman-teman semua ya. Iya. Bener sih Cornet. Kalau sayang pacarin aja lah. Boleh bener. Kamu sayang sama orang, kalau nggak dipacarin ya masa jahat banget sih. Ih, dasar kamu PHP. Ya kenapa aku PHP? Udah bikin cewek sayang sama kamu tapi kamu tinggalin. Enggak, aku nggak ada kayak begitu. Aku tahu kamu ganteng Pak Pulung. Gemes banget Gamna. Aduh, lemes dah kita kalau dibilang kayak gitu sama Cornet ya. Tapi untuk Lordnya masih berhasil untuk dicolek-colek walaupun sepertinya gangguannya sudah mulai melemah. Ada Esmeralda yang perlahan maju ke bagian depan. Untuk minimap sendiri kita lihat udah seperti orang berparade jalan di garis lurus bersama. Tapi Esmeraldanya hilang lagi ya. 3 kali Lordnya di PHP-in. 3 kali? Sumpah sih. Capek aku lihatnya Wal. Ini mau dibawa kemana Walai? Lordnya sampai ngomong ini aku jadi diajak jalan gak sih sebenarnya? Mau 4 kali kah? 4 kali. Bujuran kah? Bujuran 4 kali. Wal. 4 kali. Bayangkan Wal 4 kali tarik ulur nah. Aida Umay. 4 kali mau ngajak cewek jalan malam minggu tapi nggak dijadiin juga. Ya seperti inilah kejadiannya sekarang karena Lordnya udah 4 kali bolak-balik dia ya. Oler bener udah melihat nah. Tuh diulangin lagi tuh.
Ini menuju ke 5 di PHP nih. Tuh Kelima, kan. nih. Sudah Enggak, kepada enggak. bucuran kah? Masih ada Masih ada Vega? Tamus, masih ada Tamus Mau di sana. digunain kah? Enggak ternyata. Oh, udah ada Tamus gunain. masih di sana sendirian, masih nyolek-nyolek, tapi ada Ramzu di bagian belakang. Mereka harus mengusir Selero. satu pengganggu yang At least ada. pecahin aja untuk armornya. Ada Feather Air Strike dan Meledak, langsung dihilangkan. Masih ada flicker dari Ramzu. Masih bisa kabur kah? Masih enggak, ternyata ada Darkness yang langsung menggunakan soliternya. Digangguin lagi, ada fans juga yang sedang mencari weakness point dari Saraswat. Weakness pointnya sudah keluar, walaupun flicker masih sampai jarum-jarum yang sangat menyakitkan dari serang one-one-nya. Dan Lord yang terhormat akhirnya setelah 6 sampai 7 kali di PHP-in. Akhirnya dinyatakan perasaannya oleh tim Aura Fire. Akhirnya diajak jalan, diajak makan jagung bakar di tepi jalan Cakep. belakang. Kenapa Pantun, Pak? kan? Bukan pantun, Kirain- Bapak. kirain Beda. pantun. Ntar kalau pantun Jagung mah. bakar di pinggir gunung. Cakep. Hey, Papulung. Apa? Apa ya? KB hanya melihat ke saya dan dalam KB. hatinya. Alah, Koret mah gak bisa pantun Matanya gitu. kok kayak gitu, Be. Kayak serem kali matanya kita lihat-lihat tuh. Mandangnya dikit pula tadi, Be. Lihat sini dulu. Oke, seperti itu untuk bannya masih berputar-putar di bagian luar. Belum mau masuk ke bagian dalam. Enggak, belum ada yang mau melakukan inisiasi lebih. Karena Lord yang di bagian atas juga udah berhasil Udah masuk. betul. Assalamualaikum. Sudah masuk. mulai masuk ke arah best to red ya. Belum ada Federal Strike Yap, yap. digunakan, belum ada kombonya. Sudah mulai masuk lagi, Terry Revenge ya, weakness point-nya sudah Dan keluar. Dan bernyawa. mungkin akan langsung ada crossbow of Tank Umay. Sakit. Lihatlah damage Walai, terlalu menyakitkan. Sudah mulai masuk wave dan lebih milih untuk ke arah bawah kah? Karena minionnya sudah mulai masuk juga. Ini bentarnya sudah mulai didapatkan. Sudah mulai terbuka juga best to red ya. Siapa yang akan berhasil untuk mendapatkan kemenangannya? Tampaknya Aura Fire kemenangan sudah di depan mata. Sudah mulai kekerasan, sudah mulai dikeluarkan ultimate-nya. Ada weakness point lagi, tapi belum ada crossbow of Tank. Suade sekarang, dan best to red ya. Aura Fire, inilah dia. Apakah mereka mau fokus? Belum ada minion, belum Minion ada minion. Mulai masuk dan inilah dia.